Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Uli Education Fun Science. Yuk belajar bareng. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Campuran. Nah, kalau kita ngomongin campuran itu gabungan zat yang dicampur jadi satu, tapi dia tidak lekat. Nah, ada dua jenis nih, ada homogen, ada heterogen. Apa tuh homogen? Homogen adalah rata dan heterogen yaitu tidak rata. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh dari campuran. Di antaranya misalnya es teh manis. Es teh manis itu terdiri dari es batu, air, teh, dan gula. Selain itu juga kamu bisa tahu misalnya contoh dari udara. Udara itu campuran dari gas-gas seperti oksigen dan nitrogen. Nah, atau pasir dan garam. Jadi dua zat yang berbeda tapi dia tercampur rata. Yuk kita bahas tentang homogen dan heterogen. Jadi homogen itu campuran yang rata banget, sampai kamu gak bisa bedain mana zat yang dicampur atau mana zat yang asli. Nah, semuanya nyatu jadi satu. Kelihatannya satu zat padahal terdiri dari lebih satu zat. Ciri-cirinya warnanya rata, gak ada bagian yang kelihatan beda, atau bahkan rasanya juga akan sama rata. Ya, contohnya misalnya yang biasa kalian minum yaitu es teh manis. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Nah, campuran ini sangat terlihat jelas perbedaannya karena cairan ini zat-zatnya tidak tercampur dengan rata. Contohnya air dan minyak. Atau bisa dilihat pada gambar video ini. Misalnya ada wortel, buncis, dan jagung. Semuanya terlihat berbeda dari warnanya, strukturnya. Campuran dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama larutan, kedua suspensi, dan ketiga koloid. Larutan itu campuran homogen yang kelihatan kayak satu zat, padahal isinya lebih dari 2 atau 3 zat. Nah, di dalamnya ada yang namanya solut. Solut itu zat yang dilarutkan. Biasanya jumlahnya lebih sedikit dibanding solvent. Nah, solvent adalah zat yang lebih banyak. Nah, biasanya dia untuk melarutkan. Berdasarkan konsentrasinya, larutan terbagi menjadi 3. Yang pertama, encer, pekat, dan jenuh. Kemudian berdasarkan wujud zat pelarut dan telarutnya, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada zat padat, cair, dan gas. Yang kedua yaitu suspensi. Jadi campuran ini campuran yang belum akur atau zat-zatnya itu masih kelihatan ngambang atau mengendap. Nah, ciri-cirinya adalah heterogen atau tidak rata. Kemudian dia terlihat keruh dan bisa disaring. Selain itu juga kalau didiemin biasanya terpisah sendiri. Contohnya air dan pasir, kemudian jeruk yang belum diaduk, dan yang terakhir contohnya yaitu lumpur. Nah, biasanya suspensi ini yang sering kali ditemui di kehidupan sehari-hari yaitu air kapur. Misalnya air kapur dicampur kapur. Kapurnya akan mengambang di air dan bisa mengendap kalau dibiarkan. Atau obat sirup yang harus dikocok dulu sebelum digunakan. Nah, yang ketiga yaitu koloid. Nah, campuran koloid ini adalah campuran antara dua zat atau salah satunya tersebar dalam bentuk partikel super kecil. Saking kecilnya dia berukuran sampai 1000 nanometer. Ciri-cirinya tampak homogen tapi sebenarnya bukan. Bisa nyebar cahaya seperti efek tidal atau nggak bisa disaring biasa, tapi nggak sejelas larutan. Nah, partikelnya lebih gede dari larutan tapi lebih kecil dari suspensi. Contohnya susu, kabut, krim, atau mayones. Nah, sekarang gimana ya caranya untuk memisahkan campuran? Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan filtrasi. Filtrasi adalah proses menyaring campuran buat misahin zat padat dan zat cair. Biasanya dipakai kalau ada zat padat yang tidak larut ke dalam cairan dan kita pengen mengambil cairannya aja. Nah, itu bisa menggunakan filtrasi.
Yang kedua yaitu mengendapkan atau sedimentasi. Nah, mengendapkan adalah cara memisahkan campuran antara zat padat dan zat cair dengan cara membiarkannya dalam beberapa saat. Nah, zat padat yang berat akan turun ke bawah dan zat cair akan tetap di atas. Contohnya air sungai yang keruh atau cucian beras. Yang ketiga ada evaporasi. Nah, cara evaporasi ini atau menguapkan adalah cara memisahkan campuran dengan memanaskan sampai zat cairnya itu berubah jadi uap dan zat padatnya tertinggal. Jadi, zat cair akan menghilang ke udara, kemudian zat padatnya tidak menguap, akan tersisa ke bagian wadahnya. Nah, contohnya misalnya air gula ketika dipanaskan, ketika airnya itu akan menguap, maka si gula itu akan menjadi karamel atau akan terendap di bagian wadah pancinya. Nah, kemudian yaitu menyuling. Menyuling atau destilasi adalah memisahkan campuran dari zat satu atau lebih dengan cara larutan tersebut dipanaskan lalu menangkap uapnya. Jadi zat cair dipanaskan sampai menguap, lalu uapnya didinginkan kembali jadi cairan yang bersih. Contohnya ketika membuat minyak kasturi. Selanjutnya ada sublimasi. Jadi, sublimasi ini adalah proses perubahan zat padat langsung jadi gas tanpa lewat cair dulu. Contohnya yaitu es kering atau dry ice yang dipakai menjadi efek asap. Nah, itu dari CO2 yang dirubah menjadi zat gas sehingga bisa mengeluarkan asap-asap. Selanjutnya ada yang namanya sentrifugasi atau proses yang dimana dia akan muter-muterin campuran dengan kecepatan tinggi supaya bagian-bagiannya terpisah sendiri berdasarkan beratnya. Contohnya ketika di lab memisahkan sel darah merah dari plasma atau buat nyaring susu murni jadi krim. Lalu ada juga pemisahan campuran menggunakan dekantasi atau cara memisahkan dua zat, biasanya cair dan padatan ini atau dua cairan yang nggak nyampur. Caranya dengan menuang pelan-pelan bagian atasnya biar yang bawahnya nggak ikut ke bawah, seperti memisahkan air dari beras atau dari lumpur. Nah, yang terakhir dengan cara kromatografi adalah teknik buat misahin campuran, warna atau zat. Contohnya untuk mengecek komposisi tinta atau pewarna makanan, atau untuk mengecek apakah suatu zat itu campuran atau murni. Dan dipakai juga untuk lab forensik, yaitu biasanya untuk meneliti hal-hal yang sudah mati.